Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Wicaksono, asal Tuban. Saya mahasiswa baru dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dari Fakultas Ekonomi, yaitu Prodi Perbankan Syariah. Di video ini saya akan menyampaikan resume materi-materi di hari pertama dan yang kedua. Tapi di hari pertama ini saya hanya mengambil 2 materi dari 2 pemateri. Yang pertama yakni materi dari pemateri 1, yaitu dari Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Di sini saya hanya akan membacakan poin-poin yang saya dapatkan. Jumlah peminat yang mendaftar di UIN Malang sebanyak 78.430 dan 1 orang telah dinyatakan lulus dan masuk di UIN Malang. Itu telah mengisikan 21 pendaftar lainnya, baik dari jalur SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, UM-PTKIN, dan jalur mandiri. UIN Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa, seperti lembaga kebahasaan, di mana ada di dalamnya terdapat bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Pada tahun 2020 terdapat 4 program studi yang sudah mendapat pengakuan serta sertifikat AUKIT, dan dari 40 program studi telah mendapatkan predikat unggul dari BAN-PT. Di UIN Malang memiliki 7 fakultas sebanyak 7, yaitu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, atau ini merupakan fakultas kedua. Yang kedua Syariah, yang ketiga Fakultas Ekonomi, yang keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Sains dan Teknologi, yang keenam Fakultas Humaniora, yang ketujuh Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Serta untuk pasca sarjana memiliki 15 program studi, sehingga semua program studi di UIN Malang, baik dari S1, S2 hingga S3, terdapat 46 program studi. UIN Malang selain memiliki mahasiswa dari dalam negeri, tapi juga memiliki mahasiswa dari luar negeri atau mahasiswa asing. UIN Malang hampir memiliki 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Berdasarkan roadmap, rencana ide pengembangan UIN Malang, dan rencana strategi, maka kampus ini berada pada tahap international recognition dan reputation, atau pengakuan internasional dan reputasi internasional. Dan yaitu universitas melakukan upaya internasionalitas dengan mendorong dosen dan mahasiswa dalam mempublikasikan hasil riset baik itu secara nasional maupun internasional, sehingga karya-karya tersebut dapat meningkatkan visibilitas universitas. UIN Malang memiliki kelebihan dan penyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif, di mana memadukan sains dan Islam, yang bisa disebut dengan integrasi keilmuan. Selain integrasi keilmuan, UIN Malang juga memiliki integrasi kelembagaan, yang mana memadukan pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. UIN Malang memiliki hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Terdapat juga Ma'had Al-Jami sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab yang memiliki 4 pilar yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang mana 4 pilar ini yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Kemudian ada pusat pengembangan bahasa asing,
baik itu pengembangan bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Ada juga Rumah Tahfidz Quran atau LTQ dan HTQ yang merupakan lembaga yang terdapat di UIN Maliki Malang yang berfungsi untuk mewadahi mahasiswa dalam menghafal Al-Quran. Bahkan untuk saat ini kurang lebih 2000 mahasiswa adalah hafidh-hafidhah. Kemudian kita lanjut ke materi yang saya ambil kedua, yaitu materi ketiga, yang mana dari pemateri ketiga yang mana dari Dr. Haji Ilvi Nurdiana SAG MSI. Pemimpin besar bukan orang yang hanya pandai merangkai kata-kata semata, namun ia yang mampu melaksanakan apa yang ia katakan. Pemimpin sejati bukanlah orang yang hanya mampu untuk memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi ia yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Itu merupakan pesan dari pemateri ketiga dan termasuk juga poin-poin dari resume yang saya ambil. Sedangkan misi UIN Malang sendiri yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, dan yang kedua menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan budaya saing tinggi. UIN Malang mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa, yaitu akreditasi institusi sudah 2 kali A, rencana ke depan akreditasi dan sertifikasi internasional akan terus ditinggikan. Kemudian ada pesan lagi, pemimpin yang baik adalah orang yang dapat membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukannya orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma mater, bukan orang yang membakar alma mater. UIN Malang memiliki visi terwujudnya pendidikan tinggi yang integrasi dan reputasi internasional. Berikut adalah peringkat 2 PTKIN Megometri mulai 2019 sekarang. Perpustakaan unggul sudah 2 kali terakreditasi A dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya. UIN Malang memiliki 2 mahat, yaitu Mahat Al-Ali dan Mahat Al-Jami. Untuk Mahat Al-Ali itu diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa pilihan, yang mana hal itu hingga lulus dari kampus. Sedangkan untuk Mahat Al-Jami berlangsung selama 1 tahun. Poin selanjutnya ialah kelebihan selanjutnya adalah adanya pusat bahasa yang akan menempa para mahasiswa-mahasiswi dalam pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 tahun. Ini bersamaan dengan 1 tahun di Mahat. HTQ adalah program khusus bagi yang tahfidz. Untuk HTQ dan Mahat Aliyah adalah pilihan. Tapi untuk Mahat Al-Jami dan pusat bahasa wajib hukumnya bagi mahasiswa keseluruhan. Itu adalah poin-poin yang saya dapatkan dari hari pertama. Sebenarnya masih banyak tulisannya, tapi saya rangkai sedikit mungkin. Kemudian hari kedua, yang mana merupakan hari kedua PBAK, saya juga akan membacakan resume yang saya dapatkan di hari kedua. Yang pertama itu membahas tentang DEMA. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. Jika di kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud
kita mengenal BEM, maka di kampus UIN yang di bawah naungan Kemenak kita mengenal dengan DEMA. Fungsi DEMA sendiri ialah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan tugas DEMA sendiri adalah melaksanakan program kerja organisasi yang telah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian DEMA itu, dalam mengurus DEMA ada beberapa kementerian, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kemudian materi kedua yaitu SEMA atau Senat Mahasiswa SEMA atau Senat Mahasiswa merupakan organisasi yang berperan sebagai lembaga eksekutif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsinya sendiri ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA sendiri adalah pengawasan terhadap DEMA. Yang kedua, memberi persetujuan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa, memberi pengesahan kepada setiap laporan penangguhjawaban setelah selesainya suatu acara, dan yang terakhir, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang. Dalam melaksanakan tugasnya, SEMA tidaklah sendiri, melainkan dibantu oleh 4 komisi, yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi Administrasi dan Keuangan, dan yang terakhir Komisi Informasi dan Komunikasi. Kemudian materi ketiga saat itu ialah UKM. UKM di UIN Malang sendiri terdapat 14 UKM. Yang pertama yakni Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wiracakti Yuda. Yang kedua Pramuka, yang ketiga KSR PMI, yang keempat Paduan Suara Mahasiswa Gema Gimta Buana, yang kelima Seni Religius, yang keenam Teater, yang ketujuh Mapala Tursina, yang ke-8 Unior, yang ke-9 Koperasi Padang Bulan, yang ke-10 Komus, yang ke-11 Taekwondo, yang 12 Spread Club Fotografi, yang ke-13 LKP 2M, yang ke-14 sekaligus akhir UAPM Inovasi. Kemudian materi keempat itu dari pemateri M. Hasanuddin Wahid. Beberapa poin yang saya dapatkan, ini adalah kunci mengendalikan pandemi. Ada 2, yaitu vaksinasi dipercepat untuk herd immunity dan disiplin progres. Dampak terhadap pandemi COVID-19, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Di sektor pendidikan sendiri, dampaknya adalah anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak, dan resiko eksternal. Kemudian
dan penurunan capaian belajar. Kemudian di sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas, dan kemudian ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.